Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Etika Profesi Guru akan menyampaikan analisis kasus tentang guru salsa dalam rangka menyelesaikan tugas UTS Etika Profesi Guru dengan dosen pengampu Ibu Andri Syahanis MPD. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fiska Hafizah dengan NIM 240600214. Saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 240600247. Saya Mumil Herinisa Nurkala dengan NIM 240600209. Saya Sari Asri Brilian dengan NIM 240600253. Saya Sawadudi Tasya dengan NIM 240600239. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 Refleksi Etika Profesi Guru. Pada video refleksi ini, saya akan membahas sebuah kasus yang sempat menjadi perhatian publik, yaitu tentang seorang oknum guru yang viral di media sosial karena tersebarnya konten pribadi yang dinilai tidak pantas. Meskipun konteks sebenarnya tidak sepenuhnya jelas, peristiwa tersebut menimbulkan banyak perdebatan dan pertanyaan mengenai bagaimana sih seorang guru seharusnya menjaga perilaku dan etika profesinya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat. Namun di era digital saat ini, batas antara kehidupan pribadi dan profesional seringkali menjadi kabur. Apa yang dilakukan seseorang di media sosial bisa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi citra profesinya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana jejak digital dapat berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Melalui kasus ini, kami ingin mengajak semua calon guru untuk merenungkan kembali pentingnya menjaga etika, moral, dan profesionalisme dalam setiap aspek kehidupan. Karena guru bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui keteladanan dan sikap sehari-hari. Dalam kasus oknum guru yang viral di media sosial, kita dapat melihat adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip utama dalam etika profesi guru. Sebagai pendidik, seorang guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku, tutur kata, dan sikap. Guru yang beretika memahami bahwa setiap tindakan, termasuk di dunia digital, itu mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan moralitas seorang pendidik. Lalu, berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia, guru itu wajib yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, yang kedua, menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik juga masyarakat, dan yang ketiga, memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Dalam kasus ini, tindakan oknum guru yang viral menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab etis tersebut. Meski kehidupan pribadi adalah hak setiap individu, guru harus mampu membedakan mana yang bersifat pribadi dan mana yang dapat memengaruhi citra profesinya. Etika profesi menuntut guru untuk selalu menjaga kehormatan diri agar tidak menurunkan wibawa dalam dunia pendidikan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya etika digital bagi guru di era modern. Dunia maya bukan ruang bebas nilai. Setiap unggahan, komentar, dan interaksi publik bisa menimbulkan persepsi yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap guru. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kesadaran moral dan kemampuan literasi digital yang baik agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang etis, guru yang profesional tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi juga aktif menjaga kepercayaan publik dengan berperilaku sesuai norma sosial dan moral. Menjadi guru berarti siap menjadi contoh nyata dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas di setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, etika profesi guru bukan sekedar aturan tertulis, tetapi pedoman hidup yang harus dihayati dan diterapkan setiap harinya. Sebagai
calon guru, saya belajar bahwa menjadi pendidik berarti siap untuk menjaga sikap dan perilaku dalam segala situasi, termasuk di dunia digital. Kasus oknum guru yang viral di media sosial menjadi pengingat bagi saya bahwa tanggung jawab seorang guru tidak berhenti ketika jam pelajaran selesai. Seorang guru tetap menjadi panutan di luar sekolah, di masyarakat, bahkan di ruang maya. Jika saya berada dalam situasi seperti itu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah bersikap jujur dan bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan keadaan sebenarnya kepada pihak sekolah dan introspeksi diri atas kejadian tersebut. Saya juga akan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga privasi pribadi, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi guru. Tindakan itu bukan hanya untuk menjaga nama baik pribadi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi guru yang luhur. Nilai-nilai etika yang akan saya pegang dalam menghadapi situasi seperti ini yaitu yang pertama ada kejujuran, karena guru harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang kedua ada tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap profesi. Yang ketiga ada integritas, yaitu keselarasan antara ucapan, tindakan, dan hati nurani. Keempat ada keteladanan, karena guru adalah cermin bagi peserta didik. Dan kelima kehati-hatian, terutama dalam bersikap dan berperilaku di ruang publik dan digital. Dari kasus ini, saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya soal kemampuan mengajar, tetapi juga soal karakter dan moralitas. Guru yang beretika akan selalu berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan, dan berusaha menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Etika profesi bukan beban, tetapi kompas moral yang menuntun kita untuk selalu bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kasus ini memberikan pembelajaran moral bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa pengaruh besar terhadap citra profesi guru. Karena itu penting bagi setiap calon guru untuk membangun kesadaran etis sejak dini, agar ketika sudah terjun ke dunia pendidikan, kita benar-benar siap menjadi guru yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia. Dari kasus Bu Guru Salsa, kita belajar bahwa etika merupakan pilar utama dalam profesi keguruan. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjaga martabat profesi, memberikan keteladanan, dan menjalankan tanggung jawab moral dalam setiap tindakannya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai bahan renungan bahwa etika profesi guru bukan sekedar pedoman dalam bekerja, melainkan prinsip hidup yang wajib melekat pada diri setiap pendidik. Dengan memegang teguh nilai integritas, kejujuran, dan keteladanan, guru dapat menjaga kepercayaan banyak pihak serta berperan penting dalam membentuk generasi yang bermoral, berkarakter, dan mampu mencerdaskan anak bangsa. Sekian pemaparan analisis dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi renungan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.